Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1759, Tuhan akan menyelamatkan kalian. Semakin banyak orang berkumpul, Thomas Kin tahu bahwa kali ini dia harus bekerja keras. Dr. Kin, meskipun aku tidak bisa lahir di tahun yang sama dan hari yang sama dengan kamu, tetapi aku bersedia mati di tahun yang sama dan hari yang sama dengan kamu. Hari ini, jika mereka ingin melukai kamu, mereka harus melangkahi tubuhku dulu. Mata Cherry Xie sangat tegas dan tajam, tidak ada yang tahu bagaimana itu akan berakhir, tapi menganggap kematian sebagai perjalanan pulang adalah pilihan terakhirnya. Kalau begitu akan ada pertarungan hidup dan mati, kuharap kamu selamat. Memandang Cherry Xie, mata keduanya saling berhadapan, bertulang keras dan berhati lembut, dia tidak akan pernah menyerah. Saat kematian sudah dekat, masih memadu kasih, hahaha, menarik sekali. Kalau begitu aku akan mewujudkan keinginan kalian untuk menjadi sepasang bebek Mandarin yang sekarat. Tuhan akan menyelamatkanmu. Haleluya. Mata Rothman dingin, dia melambaikan tangannya yang besar. Pada saat ini, puluhan pejuang suci mulai melancarkan serangan yang paling mengerikan. Semua pejuang suci adalah kader mutlak Inggris yang dipilih dari berbagai negara barat. Masing-masing adalah pilihan satu di antara sejuta, dan mereka semua adalah penganut agama mereka adalah penggemar paling setia Paus. Mereka tidak takut mati, mereka hanya memiliki satu keyakinan di dalam hati mereka, yaitu melindungi Paus. Tahta suci adalah rumah mereka. Mereka bisa mati, tetapi tidak ada yang bisa menghina tahta suci atau memflatnah Paus. Mereka adalah prajurit siap mati yang paling setia, hidup dan punya perasaan, dan memiliki agama kepercayaannya sendiri, terutama agama kepercayaan, itu adalah gunung terbesar di hati manusia, dan tidak ada penunjukan. Setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Orang yang memiliki keyakinan lebih kuat, lebih mampu bertahan, dan tidak pernah berubah. Ini adalah kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan. Meski sudah berada di penghujung stamina, namun begitu banyak pejuang suci yang masih tidak lalai sedikit pun. Mereka tahu bahwa orang yang bisa membuat kedua imam besar itu untuk membungkuk, pastilah tidak gampang, dan imam besar juga telah terluka sekarang, jadi sekarang justru adalah waktunya bagi mereka para pejuang suci untuk menunjukkan kekuatan dan mengekspresikan kesetiaan mereka dengan sebaik-baiknya. Tak kenal takut, tak terkalahkan. Thomas Kin mengangkat pedangnya dan bergegas ke kerumunan seperti angin dan listrik, dengan tampilan yang mematikan, dan dengan berani bertempur melawan para pejuang suci. Bayangan terus berkedip di sisinya. Thomas Kin tidak pernah takut, berurusan dengan lebih dari 20 pejuang suci. Meski dia sempoyongan, dia selalu bisa menjamin kekuatannya sendiri tanpa benar-benar terpuruk. Di sisi lain, berkat bantuan Cherry Xie, meskipun dia gagal mendorong semua pejuang suci kembali, dia seperti mata di belakangnya, membantu dirinya sendiri sepanjang waktu, mencari cahaya malam. Dengan bantuan Cherry Xie, Thomas Kin dapat menjamin bahwa dia tidak akan diserang dari belakang. Memegang 7 bintang jurang naga di tangan, Thomas Kin bertarung dengan keras, tidak peduli menang atau kalah, dia tidak akan jatuh di sini. Totem hari kiamat adalah janjinya kepada ayahnya, dia tidak boleh kalah. Thomas Kin mengertakkan gigi. Meskipun dia dipaksa mundur oleh pejuang suci berkali-kali, dan situasinya sangat buruk, tetapi selama dia masih bernapas, dia akan melindungi totem hari kiamat di tangannya. Pertempuran menjadi lebih sengit, tetapi bahkan Rothman tidak menyangka bahwa perjuangan sekarat Thomas Kin dan Cherry Xie bisa bertahan begitu lama. Jika ini terus berlanjut, ini bukanlah solusi bagus. Jika berlambat-lambat, takutnya akan ada perubahan situasi, ini harus secepatnya diatasi. Bunuh tanpa ampun. Rothman meraung, benar-benar memicu semangat di hati banyak pejuang suci.
Sebagai kekuatan paling kuat dari tahta suci, mereka tidak bisa kalah di situasi saat ini, dan Rothman Imam Besar sudah marah. Ini juga memalukan nama mereka sebagai pejuang suci yang tak terkalahkan. Seorang jenderal yang kalah yang kekuatannya rusak, 10 lawan 1 pun mereka tidak bisa mengalahkannya. Bukankah itu ilukon? Para pejuang suci meraung serempak, dan semangat juang mereka luar biasa. Mereka memulai serangan terakhir mereka, bertekad membunuh Thomas Kin. Bab 1760 Jodoh dimulai. Di Gunung Kunlun, jodoh berakhir di Gunung Kunlun. Thomas Kin berkeringat bagaikan kehujanan, memegang 7 bintang jurang naga di tangannya, dengan semangat juang yang tinggi, terus-menerus menerobos pengepungan pejuang suci. Suara dentang bilah pedang memotong udara dan menimbulkan gema di udara. Tanah es dan bersalju, angin kencang dan hujan deras, dunia dipenuhi angin dan salju, dan bahkan bayangan orang tampak tenggelam dalam angin dan salju, terlihat samar-samar. Mata Thomas Kin membara, pedang tanpa batas tampil dengan ekstrim, namun terluka parah dan kekuatannya berkurang banyak, terlalu sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Saat bertarung sampai mati dengan Stellar sebelumnya, dia menghabiskan terlalu banyak kekuatan tempur, jadi sekarang dia bagaikan berada di perairan dalam, sulit untuk naik ke level berikutnya. Tetapi misinya tidak dapat diganggu, dia harus membawa kembali totem hari kiamat, hanya dengan cara inilah dia dapat mempertanggungjawabkan diri kepada ayahnya. Serangkaian pisau yang menakutkan, terbang dalam angin dan salju, pertempuran sengit Thomas Kin yang terus-menerus meraung seperti guntur, mencoba menerobos belenggu. Para pejuang suci ini adalah pejuang siap mati yang tidak takut mati. Saat menghadapi dirinya yang sekarat ini, jauh lebih ganas, bahkan jika ini adalah pertarungan bergiliran, dia sama sekali bukan lawan mereka. Tenaga manusia akan terkuras habis. Thomas Kin mengertakkan gigi, menyapu dengan satu pedang, menyapu pengejaran dan penyerangan pejuang suci. Cherry Xie bahkan lebih sulit dari dia, dan dia menderita banyak luka. Baginya, ini juga bukan beban kecil, tetapi karena dia telah memutuskan untuk hidup dan mati bersama Thomas Kin, dia tidak akan pernah mundur. Hati-hati! Cherry Xie berseru dan mendorong pergi Thomas Kin, tetapi dia tertusuk di dada dengan pedang, dan darah muncrat dengan panik. Cherry! Pupil Thomas Kin menyusut dan wajahnya membeku, dia meraih Cherry Xie dan terus mundur. Darah di dadanya terus mengalir keluar tanpa henti. Kenapa kamu begitu bodoh? Wajah Thomas Kin muram, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun saat ini, nyawa Cherry Xie sudah dipertaruhkan. Tetaplah hidup, Thomas Kin, hanya jika kamu hidup, negara Huaxia masih ada harapan. Lindungi totem hari kiamat. Kata Cherry Xie dengan suara gemetar, di matanya penuh dengan kasih sayang, itulah cintanya kepada Thomas Kin. Sampai saat ini, dia baru berani menatap mata Thomas Kin, dan berani menatap matanya dengan mengabaikan segalanya. Thomas Kin, aku sangat kedinginan, sangat kedinginan. Cherry Xie bergumam. Thomas Kin memeluk Cherry Xie dengan erat, tetapi kondisinya semakin lemah. Aku tidak akan membiarkanmu mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Thomas Kin meraung, dan gema terus terdengar. Salju di puncak gunung sepertinya mengamuk Iyagi, dan sangat mungkin akan ada longsoran salju Iyagi. Thomas Kin, sejak kita bertemu di Gunung Kunlun, aku jatuh cinta padamu tanpa bisa terkontrol. Setiap gerakanmu mempengaruhi hatiku. Aku hanya ingin bersamamu, terlepas dari hidup atau mati. Menang atau kalah, selama ada kamu. Awal jodoh di Gunung Kunlun, akhir jodoh juga di Gunung Kunlun, mungkin inilah kematianku, huk-huk. Cherry Xie terus batuk, dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Thomas Kin mengetuk beberapa titik akupunturnya secara terus-menerus. Meskipun darah berhenti, jantungnya telah rusak parah. Bahkan Thomas Kin yang merupakan dokter jenius pun sulit menyelamatkannya dalam kondisi begini. Jika Cherry Xie tidak diselamatkan,
maka dalam waktu setengah jam, vitalitasnya akan benar-benar terputus, dan nyawanya akan melayang. Thomaskin sangat menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya, tetapi semua ini tidak dapat diperbaiki. Kematian bagi mereka sangat sederhana tapi juga sangat sulit. Dengan senyum penuh pengertian di sudut mulut Cherisie, bisa mati di pelukan kekasihnya, siapa yang bisa memungkiri bahwa ini adalah semacam kebahagiaan. Melihat wajah tegas Thomaskin dan air mata yang dia tumpahkan, Cherisie tahu bahwa dia tidak lagi ada penyesalan dalam hidup ini. Telapak tangan terkulai jatuh ke tanah, mata Cherisie perlahan menutup, dan dia tidak bisa membukanya lagi. Tidak. Thomaskin meraung. Kemarahan bangkit dari hatinya, niat membunuh membara. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.